Terus kenapa mau masuk MCP? Gini. Santai, doi. Gini. Oke. Kayak orang di sidang aja. Gini ya. Pertama kan di era-era pandemi masuk tuh udah kayak masuk pulang udah jam 11 udah dari jam 11 kita tuh udah gak ada di sekolah. Nah, terus saya tuh ngerasa bosan. Kok sekolah gini-gini aja gitu. Terus aku gak sengaja denger dari gue. Terus Sok Jakarta lu. halo semuanya, selamat datang di channel YouTube MCP Multimedia Creative Production. Oke, di konten kali ini hanya bincang-bincang tentang sejarah MCP. Tamu kali ini bisa dibilang tamu dari orang dalam. Tentunya ada pembimbing kita dan kru kita. Oke, untuk Bapak silahkan perkenalkan diri aja. Ya, nama saya Miftah Febriansyah, selaku pembimbing juga pencetus MCP. Mengajar jurusan multimedia. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Cahya Fatika dan biasa dipanggil Cahya. Nah, di sini saya sebagai kru editor MCP. Nah, udah kenal kan? Ini muka-muka dalam semua. Oke, karena ini bincang-bincang, jadi udah siap gak nih jawabannya? Siap. Kok ada yang pucet ya? Gak biasa masuk kamera. Biasa di belakang layar ini. Lanjut. Oke, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan dulu kepada Bapak Miftah selaku pembimbing kami. Gimana sih Pak awal dibentuknya MCP bisa sampai sekarang? Oh ya, MCP itu kalau resminya itu berdiri tahun kemarin, tahun 2020. Itu sekitar bulan apa saya lupa. Yang jelas saya lupa, itu beranggotakan 10 orang. Itu resminya bisa dikatakan cikal bakal di YouTube. Tapi sebelum itu MCP sudah ada sejak tahun 2017 sekitar bulan-bulan Desember, yang diawali oleh 8 personil. Saat itu 8 personil itu ada anggotanya, yaitu pertama yang bernama Zainal Abidin, jurusan MM semua. Jadi wali kelasnya saya waktu itu Zainal Abidin, sekarang sudah kerja di Infokom Kabupaten Sampang. Yang kedua ada Safi'i, setelah lulus dia langsung kuliah di UTM jurusan Pendidikan Informatika. Yang ketiga itu ada Dimas apa saya juga lupa namanya. Yang jelas Dimas itu pinter di bagian animasi. Sekarang dia di Jakarta malah masuk polisi. Alhamdulillah sudah mengikuti angkatan, kayaknya sudah masuk, tinggal pendidikan kayaknya. Yang keempat ada Madon, dia pinter desainnya. Terus ada Yanto. Nah, itu saya kurang tahu sekarang ada di mana, sepertinya kerja. Terus ada Didin, itu juga
lost kontak, jarang hubungi sama saya. Yang ketujuh itu ada Sony, dia kerja sepertinya di percetakan. Yang kedelapan itu ada Aldi. Terbentuknya awalnya hanya ngumpul-ngumpul biasa. Setelah ngumpul-ngumpul biasa, nginep di sekolah, nginep di lab tepatnya. Terus sering buat project, ya project video, project apapun itu. Yang jelas yang berbentuk project intinya. Nah, setelah itu naik ke angkatan berikutnya, MCP itu yang memberi nama saya, Multimedia Creative Production, dan logonya yang membuat itu adalah Madon. Logonya Clapperbot yang di itu yang awal sama ada tulisan MCP itu awalnya Madon yang buat. Jadi itu sejarahnya. Setelah itu masuk ke angkatan berikutnya, yaitu ada tiga siswa yang masuk di angkatan berikutnya. Itu ada yang namanya Ferry Fadli, sekarang kerja di Jasakon di Sampang bagian IT. Jadi dia suruh ngedit iya, suruh ini iya, intinya bagian IT. Yang kedua ada Ahmad Sehan, ketua OSIS SMK 1 Sampang dulu, dan juga dia pernah jadi Kacong Jebing, nggak tahu juara berapa, juga Putra Batik, dan sekarang sepertinya kerja di Bank BRI. Yang ketiga ada Noval Ariski, ya, juga sering buat video, cuma tidak se-booming yang MCP yang sekarang. Waktu itu hanya kerjakan project tanpa diupload di YouTube. Nah, kalau yang sekarang alhamdulillah banyak. Nanti disebutkan satu-satu. Nah, itu cikal bakalnya. Jadi mulai tahun 2017 berawal dari hanya berkumpul saja. Akhirnya seperti sekarang gitu. Berarti bisa dikatakan mantan-mantan MCP yang dulu bisa dikatakan orang-orang yang beruntung dong, Pak? Oh, pasti. Nah, dan jurusan apa saja sih yang ada di MCP itu? Untuk jurusannya sementara ini masih hanya sebatas multimedia karena terbentuknya dari siswa-siswa MM. Nah, kita tidak tahu nanti kedepannya apakah tetap MM saja atau bisa merekrut jurusan lain gitu. Tapi saya khususkan untuk MM dulu karena niatnya komunitas MCP ini untuk belajar siswa MM gitu. Nah, untuk konten-kontennya nih Pak, sebegitu banyak konten, MCP itu lebih fokus ke konten yang apa nih Pak? Kalau fokusnya ndak ada fokus karena kita itu di MCP pertama niatnya belajar. Yang pertama belajar yang pasti megang kamera, pengambilan gambar bergerak namanya. Yang kedua itu Yang kedua juga kita belajar ngedit di situ. Dan jadi tidak ada konten yang spesifik karena saya pengen nanti yang jurusan MM, khususnya jurusan MM, siswanya itu siap siap untuk bekerja. Selain itu meskipun tidak bekerja kita bisa membuat konten di YouTube karena YouTube itu termasuk yang menjanjikan. Nah, jadi konten di MCP itu campur aduk, bahkan mungkin kedepannya mungkin beberapa minggu ke depan yang saya inginkan bukan hanya konten di MCP, konten berita, terus konten selamat hari apa, konten tutorial. Nah, kan campur aduk. Sekalian dibuat campur aduk, saya pengen buat konten tentang review makanan. Jadi nanti kita di daerah Sampang dulu, ya siapa tahu ada yang mau sponsori ya tidak ada masalah, kita siap untuk. Dong. Oh sip, kalau urusan makan. Number one. Satu. Iya. Dan sekarang gimana perasaan Bapak MCP udah banyak dikenal dan udah berkembang sampai sekarang? Biasa aja. Biasa aja karena begini ya. Tujuan saya kenapa, Bit? Enggak nyakitin banget. Ya, emang gitu. Karena saya tidak mau
yang tidak mau terlalu dipuja-puja dan dipuji-puji gitu ya. Jadi tujuan saya membentuk MCP ini agar siswa di SMK 1 Sampang khususnya jurusan multimedia bisa belajar lebih ya, jadi bisa memahami lebih. Karena apa, kalau hanya di pembelajaran di sekolah saja itu mungkin kurang. Nah, makanya saya bentuklah MCP untuk memberi jam tambahan kepada anak-anak untuk belajar seperti itu. Oke, apa Bapak bisa mengenali nama satu-satu dari kru MCP? Kalau mengenali insya Allah ya mengenali ya. Coba dong sebutin. Oke, dari yang kelas 12 dulu ya. Yang pertama ada ketuanya Firman. Mana Firman? Majuan, majuan. Perkenalkan, nama saya Firman Wahyudi sebagai ketua MCP. Ini Firman, terus dia keahliannya syuting oke, bisa. Terus kalau untuk edit video juga bisa, tapi nggak secepat ini. Biasa aja kok Pak. Merendah untuk Rendah meroket. ya? Kalau untuk pengambilan memang ini oke, sama yang namanya Imam itu oke. Terus setelah ini dia lulus tapi masih belum tahu apakah mau kerja, kuliah atau menikah, saya nggak tahu ya. Dah, sana balik lagi. Yang kedua ini Leli. Cahya, ini, Pak, Cahya. biarin saya maunya Leli. Leli ini bagian editor. Saya akui dia sangat cepat untuk ngedit, bahkan saya saja sebagai gurunya mengakui kecepatan untuk mengedit lebih cepat dia. Tuh. Iya, Lel. Dan ini alhamdulillah kemarin dapat kabar baik, katanya lulus SNMPTN ya. Ya. Selamatannya dong. Iya nanti minggu depan. Pentol. Terus yang ketiga ada Kribo. Mana Kribo? Kribo. Nah, Kribo ini ini Kribo. Wajahnya melas, tapi Buka dong maskernya biar kelihatan jeleknya. ini Kribo biasa dipanggil Kribo karena rambutnya seperti welcome. Nama aslinya siapa? Perkenalkan, nama saya Rafli Dwi Ramadan, bisa dipanggil Kribu. Nah, ini buka angkringan ya di depan pasar Endorse. Simangunan ya. Ya Pak. Ya, pasar Simangunan. Jadi Jangan kalau lupa datang. ya kalau mau beli katanya Gratis bumbu. gratis bumbu. Murah ya? Dijamin Pak, murah meriah. Enak. Enak. Ya wes. Oke. Lulus mau kemana? Buka warung. Enggak. Nikah? Enggak. Lulus pengennya nyari kerja dulu. Oke, sip. Tuh, berarti sudah berapa barusan? Tidak. Firman, Leli, Kribu. Kemarin ya. Terus sudah ya. Cendol. Agus. Nah, ini Agus. Ini bagian yang paling lengkap ya. Terus Suruh senang banget. ngapain aja insya Allah mau. Suruh pegang tali ya mau, suruh pegang lampu ya mau. Ya, ini Agus. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Agus Hidayatullah, biasa dipanggil Agus. Lama ikut MCP? Barusan ini, nggak begitu lama. Gitu ya. Ya, Sudah dapat apa aja di MCP? banyak. Dapat cewek ya? Hoax. Sudah. 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 Ini rumahnya dibuat tempat ngumpul ini. Ada Imam, mana Imam? Ke kamar mandi apa kemana Imam? Imam. 2 hours later. Jadi ini anggota MCP yang sekarang. Kalau yang tahun-tahun lalu nanti mungkin saya kasih tahu fotonya aja. Ini Imam, ini ahlinya di pengambilan gambar. Di pengambilan gambarnya itu oke yang ini. Beda sama ini, kalau ini memang master di bidang editing, tapi untuk ngambil gambar matanya kurang oke dibanding matanya ini. Jadi berbeda. Matanya jelek dong. Harus pakai kacamata kuda. Ini Mam, dulu magang di mana Mam?
ATV Malang. ATV Malang. Jadi buat kalian yang lihat, apalagi SMP yang mau lulus bisa masuk MM. Ini ke Malang magangnya ke ATV, ke TV. Gitu. Ya. Selanjutnya ada ini saya lupa. Ini Wiwit. Bisa nanya Pak udah tahu. Ini Wiwit paling cepat ngomongnya, ngedit bisa, dan kemarin terbaru dia membuat sebuah aplikasi augmented reality. Ya, kayak seperti apa ya, kalau pengen tahu masuk aja ke jurusan FM itu. Terus ada sang sutradara, sutradaranya beberapa konten dari Karanggayam City. Mana Karanggayam? Ya. Hai guys. Namanya siapa? Hai, nama saya Nadi Fatul Islamia, bisa dipanggil Kak Nadi. Mia juga enggak apa-apa gitu. Tangannya gemeter nggak? Oh enggak. Baru nih di depan kamera. Baru kali ini. Pesan mukanya. Terus Kamu bisa apa di MCP? Ya bisa. Aduh, maaf. dulu ini banyak ya ceritanya tentang Mia. Mia ini dulu kalau grogian, tapi setelah masuk MCP groginya sudah mulai menghilang karena sering dikasih tanggung jawab ya. Terus selanjutnya ada Lydia. Udah. Nah ini si suara emas. Ini hampir keseluruhan berita yang ada di konten MCP dibacakan oleh Lydia. Coba baca berita sedikit aja. Sekarang. Iya, masa besok. Ya baca berita sedikit aja. Ya SMKN 1 Sampang apa gitu lah, coba dikarang-karang sedikit aja. Ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Kecamatan Omben membuat warga setempat gempar. Enak kan suaranya? Beda. Jadi ini dulu magangnya di mana? Di JTV Malang. JTV Malang. Diajarin memang ya baca Ya. berita kayak gitu. Nah, jadi macam-macam di sini ya. Udah. Ada lagi yang belum, ini yang bagian ini bersih-bersih dan jarang di sini, kadang hadir, kadang enggak. Yang baru mana yang Bang baru? Yang bagian bersih-bersih ini. Yud. Nah, ini masternya ini. Masternya bersih-bersih. Kalau suruh bersih-bersih bagian perlengkapan oke ini. Kadang hadir, kadang enggak. Jangan kaget kalau dengar suaranya. Suaranya Yud. Ayo, ngomong Yud. Kasih tahu Yud. Suaranya Yud. Buka Yud maskernya Yud. Biar kelihatan gantengnya Yud. Perkenalkan, nama saya Yudi Abdillah, biasa dipanggil Yudi. Sudah Yud. Iya sudah Yud. Ya itu yang kelas 3. Terus yang kelas 3 atau kelas 12 ya. Yang kelas 2 atau kelas 11 ada beberapa yang magang. Insya Allah saya hafal ya. Yang pertama ada Azam Al-Farisi. Yang kedua ada Rafli Mubarok kayaknya. Terus ada Feriski Hidayat, dipanggil Ferry. Terus ada Usnul Khotimah, terus dipanggil Uus. Ya lupa ingat ya. Terus ada Denny ya, saya lupa. Terus ada 2 lagi itu yang baru kelas 11 juga, namanya Arunia. Arunia Kamil. Satunya siapa ya? Yuni. Kita tampilin fotonya kok. Ya, karena banyak ya sudah yang mau masuk ke MCP, dan setelah ini yang kelas 3 sudah out tapi tetap diterima bagian dari keluarga MCP ya. Yang kelas 1 yang kelas 10 ada yang pertama Anam. Ini masternya joget jamet. Ya, suka joget jamet, saya juga nggak tahu ya.
Tuh. Udah. Ya, selanjutnya ada ini aja, ndak usah pindah. Dia jadi kameramen soalnya, langsung di shoot aja ini. Ini Ricky. Ya. Terus yang ketiga ada Mona Lisa kalau tidak salah namanya. Mana Mona Lisa? Ini. Nah, untuk kemampuannya karena belum di-upgrade otaknya ya. Jadi harus beli dulu otaknya, ngimpor dari luar negeri biar cepat oke. Jadi ini kita belum memberikan upgrade ilmu. Jadi saya masih belum tahu ini ahlinya apa. Tuh, ya. Udah. Ada lagi? Oke, sekarang pertanyaan buat krunya. Krunya nggak enak. Gini nih gak enaknya kalau udah podcast sama orangnya. Oke, dari mana kamu kenal MCP? Jadi pas pertama saya kenal MCP itu dari Bapak Miftah. Pas kelas kelas 10 dan kelas 11 itu saya belum tahu MCP. Terus tahunya itu pas kelas 12. Jadi terus pas kelas 12 selesai kita magang, kita direkrut oleh Bapak Miftah. Nah, anggotanya itu 10 orang. Ada Mia, ada Lydia, terus ada Imam, Yudi, saya sama adik kelas lain. Adik kelas, ya. 55 waktu itu ya. 5 kelas 12, 5 kelas 11. Gimana perasaanmu waktu tiba-tiba direkrut itu? Kaget apa seneng apa sampai gitu atau gimana? Jijik ya? Ya. Yang pastinya senang karena dari dulu saya itu pas kelas 10 pengen banget punya komunitas di multimedia. Kan katanya MCP itu spesial. Terus arti MCP buat kamu tuh apa sih? Arti MCP buat saya sangat berarti ya karena dari MCP itu saya banyak belajar di sini. Dari ada ilmu dunia, terus di sini juga Ada ilmu akhirat dong. Ilmu akhirat. Lengkap ya. Komunitas bisa lengkap. Ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu akhirat itu gimana? Lel. udah kalau kalian pengen tahu ilmunya kalian bisa masuk ke MCP. Apa aja kegiatan yang ada di MCP? Kegiatannya di sini banyak ya. Kadang kita ngumpul cuma yang ngumpul aja. Kita belajar di sini. Kita belajar megang kamera, kita belajar tentang kamera, kita belajar tentang software editing seperti Premiere, After Effects, terus Audition. Oke, terus di begitu banyak konten di channel MCP, konten apa yang paling kamu suka? Konten behind the scene. Di situ banyak aib-aib kru MCP dan saya suka itu. Terus yang ngedit paling banyak di semua konten MCP itu siapa? Ya saya sendiri. Saya. Songong. Pernah nggak sih ngerasa bosan sama MCP? Ngerasa bosan? Yang pastinya ada karena kegiatannya kayak yang itu aja. Ya kayak ngeditnya kemarin itu kebanyakan ngedit berita. Jadi bosan. Karena berita ya seperti itu aja. Nggak ada tantangan. Nah, makanya ini kita bikin konten kayak gini, bincang-bincang santai biar ada tantangan. Dan mungkin minggu depan kita mau seperti yang saya katakan tadi, kita mau review makanan. Nah, jadi review makanan biar ada perbedaannya. Jadi tidak cuma berita aja. Bosan lah kalau berita-berita terus. Itu. Oh, bisa dibilang generasi MCP yang sekarang orang-orang yang udah bisa di dalam segala hal bidang kan Pak? Sebenarnya tidak jauh beda dengan yang dulu. Jadi kalau yang dulu cowok semua. Yang generasi pertama itu 8 orang itu cowok semua. Karena saya tidak mau nerima cewek masih. Dan juga yang cewek masih kurang niat. Nah, kalau yang generasi ketiga ini ceweknya banyak.
Tuh. Terus selain itu waktu dulu pertama ada MCP cowok semua, setelah itu masuk ke generasi yang kedua, golongannya Ferry, Sehan dan Noval, ada satu lagi Furkon, lupa saya karena jarak, kadang masuk kadang enggak, kadang ada kadang enggak gitu. Pada waktu itu sempat saya itu males karena sedikit sekali yang mau ikut, jadi akhirnya angkatan kalian enggak saya rekrut karena males itu sendiri. Tapi sekarang saya semangat lagi karena ada kalian. Tuh. Dari tadi kamu terus yang nanya. Harusnya sekarang kamu Jangan yang dong. ditanya. Yang nanya Leli aja gak apa-apa, Pak, gak usah Bapak. Saya nggak ada pertanyaan. Nah, ya saya nanya. Kamu kan nggak termasuk 10 orang yang Oh iya. direkrut oleh saya. Iya. Kamu tahu dari mana MCP? Terus kenapa mau masuk MCP? Gini. Santai, loh, gini. Oke. Kayak orang di sidang aja. Gini ya. Pertama kan di era pandemi masuk tuh udah kayak masuk pulang udah jam 11, udah dari jam 11 kita tuh udah gak ada di sekolah. Nah, terus saya tuh ngerasa bosan kok sekolah gini-gini aja gitu. Terus aku gak sengaja denger dari gue. terus Sok Jakarta lu. anak Jaksel nih bos. Terus gini, saya gak sengaja denger teman saya katanya ada, gak tahu ada apa gitu. Nah saya Iya, nanya, teman saya tuh siapa? Oke, saya tahu, saya denger dari Mia katanya mau ada apa gitu. Nah saya nanya, saya gak sengaja denger ada MCP-nya, jadi saya nanya langsung, kamu mau kemana gitu. Terus dia bilang, aku lagi banget. Alay, lebay. Saya nanya langsung dong, kamu mau kemana gitu. Terus dia jawab, ntar lagi di MCP ada gini. Terus saya nanya dong, MCP itu apa gitu. Terus kegiatannya itu apa aja. Terus dia cuma bilang, kalau kamu mau masuk, kamu pasti tahu. Ya udah, karena aku penasaran banget. Aku banget. Aku tuh familiar banget sama kata-kata aku. Alay ini. Jangan-jangan yang gini-gini. Yang alay. Ya kita itu di sini kayak keluarga, enggak seperti saya, meskipun saya gurunya, tapi saya kurang enak kalau ada batasan. Saya suka seperti ini, bercanda. Lanjutkan Jadi lagi. batasannya ada waktunya dong. Yes. Oke, lanjut. Heeh. Terus dia cuma jawab, kamu langsung nanya aja ke Bapak Miftah. Kan di waktu itu saya gak terlalu akrab banget karena orangnya itu rada-rada ya. Rada-rada itu rada-rada gimana? Udahlah rada-rada aja. Pas saya nanya, kayak mau nanya ke malaikat gitu. Malaikat apa malaikat? Malaikat pencabut nilai. Nah dari situ saya bisa kenal MCP. Pertama masuk saya agak grogi karena baru masuk ke dunia ya kayak gini. Bisa bilang apa ya? Ya udahlah, intinya buat adik-adik yang mau masuk ke multimedia, ikut gabung di komunitas MCP. Kalian nggak bakal nyesel. Oke, itu aja dari saya. Katanya dari Mia kan ya? Iya. Dari Mbak Mia. Oh, Mbak siapa tadi? Nadi, Mbak Nadi. Ya, Mbak Nadi. Terus konten pertama di MCP itu buat apa? Apa ya? Soalnya banyak banget konten di MCP. Guys, jangan lihat ya. Konten pertama saya yaitu podcast. Karena muka saya di sana burik banget, guys. Iya, masih nggak ada. Ngomongnya aja masih belibet, masih grogi. Kalau sekarang gimana?
Santai dong. Songong. Dan di situ saya belajar. Nanya Udah. lagi. Jadi sebelum kamu ikut MCP, setelah itu kan sudah masuk. Ada nggak perbedaan antara sebelum sama sesudah? Ada banyak sekali. Contohnya, Mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, saya jujur gak bisa yang namanya kamera. Karena saya belum sama sekali megang yang namanya kamera. Penyesalan saya kenapa saya baru kenal yang namanya MCP. Gitu. Nah, setelah saya masuk ke MCP, saya bisa banyak tahu tentang tentunya buat proses editing, bisa tahu tentunya tahu langsung dari pro-nya. Iya, terima kasih. makasih. Berkelas, nggak usah Nggak usah dipuji. Kalau kamu sebagai dua orang sebagai kru atau keluarga MCP atau yang ada di komunitas MCP, kira-kira konten apa yang kamu yang kamu paling inginkan dan belum tercapai sampai saat ini? Konten apa yang kira-kira wah aku pengen banget bikin konten ini tapi sampai sekarang belum tercapai untuk membuat itu? Konten yang ingin saya buat itu tentang cover lagu. Cover lagu. Siapa yang mau nyanyi? Ya bisa ngerekrut dari jurusan MM yang Jago-jago. yang berpengalaman dalam bidang musik. Terus atau bisa kita collab sama jurusan lain. Oh gitu, cover lagu terus dibentuk video klip atau live? Dibentuk video klip. Oh, dibentuk video klip. Kalau kamu itu Kalau keinginan saya dari dulu tuh, bukan dari dulu ya, baru-baru ini membuat short movie tentang perjalanan mulai dari awal sampai sekarang masih. Loh, tepuk tangan loh. Oke, pertanyaan terakhir nih. Gimana harapan Bapak buat MCP ke depannya? Kalau harapan saya ya pastinya banyak yang mau masuk ke MCP khususnya jurusan multimedia. Eman karena ini gratis dan dapat ilmu. Dan harapan kedepannya lagi semoga channel YouTube MCP itu semakin berkembang. Dalam artian kita mungkin nanti bisa live streaming, terus bisa mencapai 1000 subscriber dulu, bahkan sampai bisa 40.000 jam tayang. Jadi itu untuk monetisasi kalau tidak salah. Jadi agar mendapatkan uang dari YouTube itu ya gitu deh. Karena lidah saya lidah Buaya. jadi apa namanya harus mencapai 1000 subscriber dan yang sekarang sepertinya masih 620 sekian subscriber dan untuk jam tayangnya masih jauh untuk menuju 40.000. Nah mungkin adik-adik kelasnya nanti yang bisa menjadi penerus karena inilah cikal bakalnya agar pertama jurusan multimedia semakin berjaya, yang kedua SMKN 1 Sampang juga semakin dikenal, gak cuma di Sampang tapi di Madura bahkan di Indonesia seperti itu. Pesan saya kepada yang sudah kelas 3 ya kelas 12 karena sebentar lagi sudah mau keluar, pada intinya jangan pernah lupakan MCP ya, karena sampai sekarang pun saya masih sering hubungan sama anak-anak yang di MCP dulu. Jadi kemarin malam itu ada Ferry kesini yang kerja di Jasakon, terus Safi'i juga sering ngopi sama saya, yang Abi juga pernah sering kesini. Jadi kalau nanya juga kesini, jadi jangan lupakan itu karena kalian dari sini. Jadi kalau kalian kesini silahkan, nggak ada masalah, kita saling sharing dan juga jangan pernah pelit kepada ilmu yang sudah kalian miliki ya. Jadi itu saja pesan saya. Oke,
Oke, karena udah gak ada lagi yang mau dibicarakan, cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Oke, buat kalian jangan bosan-bosan untuk tetap stay tune di channel YouTube MCP. Cukup sekian konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.